Dua mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, Semarang ditemukan meninggal dunia di waduk yang berada di kampus. Instruksi efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta memangkas anggaran pembangunan Jalan Cermai, Demangan. Menikmati kelezatan lontong cap gomeh yang hanya muncul sekali dalam 1 tahun saat penutupan rangkaian Hari Raya Imlek. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Dua mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, Semarang, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia. Keduanya ditemukan di dasar waduk sedalam 3 meter. Selasa malam, Tim SAR Kota Semarang menemukan 2 mahasiswa meninggal dunia di dasar waduk buatan kompleks kampus Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, Semarang. Tim SAR menduga keduanya tenggelam akibat kelelahan saat berenang di waduk buatan kampus sedalam 3 meter usai memancing. Tim SAR datang setelah mendapat informasi dari rekan korban yang selamat. Korban kelelahan, akhirnya satu orang korban temannya berusaha memberikan pertolongan, namun keduanya malah tenggelam bersama. Ini berapa? Jadi kita selami kedalaman antara 2,5 sampai 3,5 meter. Polisi mengkonfirmasi kedua korban adalah mahasiswa Unisula Fakultas Teknik Industri, yakni Andre Budi Setiawan asal Jepara dan Sarif Hidayatullah asal Gresik. Untuk kepentingan penyidikan, polisi juga mendatangi tempat kejadian dan memeriksa rekan korban yang selamat. Polisi juga mengungkap kronologi kejadian, salah satunya tentang adanya tantangan antar mahasiswa tersebut untuk berenang di waduk. Ada yang menyatakan bahwa itu sedang memancing dan lain sebagainya, tapi masih dalam pendalaman lebih lanjut. Yang mengkonfirmasikan ada sebuah bukan tantangan ya, artinya yang bisa nyampe ke sana berenang siapa yang berani ya. Terus kemudian si korban pertama itu si Sarif Hidayatullah, dia memberikan diri untuk berenang yang notabene nanti akan diberikan hadiah begitulah sebetulnya, tapi di antara teman-teman mereka sendiri. Kemudian Sarif Hidayatullah itu terjun untuk berenang dari ujung utara ke ujung selatan. Namun kemudian di tengah-tengah kolam tersebut si Sarif Hidayatullah tidak sanggup untuk melanjutkan berenangnya sehingga dia minta tolong. Kemudian si korban 2 Andre Budi Setiawan dan temannya atas nama Fadlan terjun turun ke bawah untuk menolong si Sarif Hidayatullah. Namun demikian Sarif Hidayatullah keburu tenggelam. Dan kemudian si Andre yang notabene yang bilang tadi akan memberikan hadiah tersebut juga ikut tenggelam. Namun teman yang satunya atas nama Fadlan, dia bisa menyelamatkan diri dan kemudian naik ke atas. Kemudian dia minta tolong sama ada orang pekerja yang sedang mempekerjakan bangunan di sekitar TKP. Demikian. Kedua jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung untuk divisum. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Petugas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah melakukan pengecekan kelayakan jatuhnya lift crane pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora yang menewaskan 4 pekerja dan hasil pemeriksaan
Petugas memastikan proses pembangunan gedung tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Tim yang dipimpin petugas spesialis angkat angkut mengecek langsung ke lokasi kejadian. Petugas mengatakan terjadi kelalaian penggunaan lift crane. Sesuai fungsi, lift crane tersebut semestinya digunakan sebagai lift barang dan bukan untuk manusia. Atas hasil pemeriksaan yang dilakukan, petugas meminta seluruh kegiatan pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora untuk dihentikan sementara demi keamanan kerja. Pengelola proyek juga diminta untuk memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja sebelum melanjutkan pengerjaan proyek. Dalam proses pembangunan, gedung belum memenuhi standar. Harusnya lift badan, cuma dipakai orang. Itu yang pertama. Yang kedua, lift tersebut ternyata belum di Saudi. Yang notabene semua dari Permenaker 8 tahun 2020 itu semua peralatan angkat angkut itu harus di Saudi. Nah, itu pertama atau berkala. Nah, yang ketiga itu untuk operatornya itu harus punya namanya lisensi SIO. Kalau kendaraan mobil itu SIM lah ya. Tapi kalau operator untuk peralatan angkat atau angkot ini namanya SIO, itu harus SIM operator. Gitu. Sebelumnya, lift crane proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora jatuh pada Sabtu 8 Februari kemarin. Kejadian bermula saat lift crane menuju lantai 5 dengan membawa 13 orang pekerja. Namun saat berada di lantai 5, lift crane tiba-tiba jatuh. Akibatnya 4 orang dikabarkan meninggal dunia dan 9 orang masih dirawat di rumah sakit. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta memangkas biaya pembangunan Jalan Cerme Demangan. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Anggaran proyek pembangunan infrastruktur ikut terpangkas imbas instruksi penghematan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang terdampak adalah anggaran pembangunan Jalan Cerme Demangan sepanjang 3 km di Kulon Progo, Yogyakarta. Perbaikan Jalan Cerme Demangan sepanjang 3 km di Pedukuhan Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini terpaksa dihentikan. Rencana perbaikan jalan seharusnya sudah direncanakan sejak tahun 2024 lalu, namun terpaksa dihentikan karena anggaran tidak lagi tersisa. Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah. Nah, ini kita lihat rinciannya bahwa untuk dana DAK khususnya di Kabupaten Kulon Progo itu yang kita tadinya senilai 23M, kita terdapat pemotongan yaitu sebesar 23M juga. Jadi sehingga sisa dari DAK 2025 sebesar Rp0. Sehingga untuk penanganan jalan Cerme Demangan, Bojong Garowongan dan Sewu Galur tidak dapat ditangani semuanya. Jadi kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah menunggu untuk menangani kerusakan jalan ini mungkin akan tertunda. Jalan Cerme Demangan sebagai jalan penghubung antar kecamatan, yakni Kecamatan Lendah dengan Kecamatan Panjatan hingga Kecamatan Wates, kondisinya rusak parah, seperti jalan berlubang hingga aspal mengelupas. Lama? Sudah berapa tahun, Pak? Ya 2 tahun kurang lebih. Kalau hujan becek gitu? Becek yang nanti ya, kalau ada mobil kecemplung-kecemplung itu ya ada yang jatuh juga, sepeda motor juga. Sering jatuh juga? Sering ya, karena nggak tahu medannya gitu kalau airnya banyak tuh. Dulu pernah bagus jalan ini?
Pernah bagus dulu, tapi sekarang udah rusak karena negara mikirkan yang lain-lain itu. Padahal harapannya warga Jalannya lancar, rezekinya juga lancar. kalau ininya nggak tahu kapan dibenerinya. Nggak tahu. Pengennya secepatnya ya Pak ya. Secepatnya. Biasanya dana negara itu Agustus atau apa bulan cair. Tapi sampai sekarang belum ada ya. Belum. Kini, warga harus kembali bersabar untuk bisa menikmati jalan yang layak di desanya. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara itu, menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan identifikasi pos-pos anggaran yang perlu dilakukan penghematan, sembari menunggu instruksi atau petunjuk teknis dari instruksi Presiden. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarmo mengatakan, untuk dana transfer di tahun 2025 sudah ada peraturan Menteri Keuangan bahwa ada pengurangan 127 miliar rupiah. Dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan berupaya untuk menyesuaikan pengurangan dana transfer tersebut. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan lebih detail dan cermat lagi untuk mengidentifikasi pos-pos pengeluaran untuk efisiensi anggaran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah lama menerapkan efisiensi anggaran, terutama dalam perjalanan dinas. Jika sebelumnya setiap daerah menetapkan standar sendiri, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengikuti standar dari Kementerian Keuangan. Tapi sebetulnya secara regulasi di dalam Impres itu kan mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk membuat juknisnya. Sampai sekarang juknisnya juga belum ada, tapi secara konsep tentu saja kita akan melakukan instruksi dari Impres itu. Pertama kita identifikasi dulu, identifikasi mana-mana yang sebenarnya kan yang secara spesifik sudah disebut, masalah kayak perjalanan dinas, kegiatan studi banding dan sebagainya, itu tentu saja itulah yang akan kita lebih dulu untuk kita identifikasi. Sebenarnya kalau masalah perjalanan dinas kita di Jawa Tengah dari dulu sudah kita lakukan secara efisien. Karena apa? Mungkin teman-teman semua dulu perjalanan dinas pemerintah daerah masing-masing bisa menentukan standar sendiri. Kami dari Jawa Tengah dari dulu sudah mengikuti standar dari Kementerian Keuangan. Kalau sebenarnya nggak ada pemangkasan, kan nanti kan direalokasi untuk kegiatan yang lain yang lebih prioritas. Jadi kita tidak memangkas anggaran. Kita yang akan kita pangkas adalah karena kita untuk dana transfer di tahun 2025 ini sudah ada PMK bahwa kita ada pengurangan 127 miliar. Terkait efisiensi sumber daya seperti listrik dan air, pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu arahan lebih lanjut. Sekda Jawa Tengah menegaskan bahwa efisiensi bertujuan agar anggaran dapat dialokasikan ke sektor yang lebih prioritas. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Semarang akan melakukan jemput bola atau mendatangi warga yang kesulitan datang ke puskesmas untuk mengikuti program cek kesehatan gratis. Untuk mencapai target di akhir tahun 2025, yakni 80% warga Kota Semarang telah dilakukan screening kesehatan, sejumlah strategi untuk mengajak masyarakat mengikuti program cek kesehatan gratis pun dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Salah satunya dengan melakukan jemput bola atau mendatangi warga. Sehingga masyarakat tidak hanya memanfaatkan program cek kesehatan gratis dengan mendatangi puskesmas langsung, namun juga bisa melalui jemput bola. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan, program cek kesehatan gratis telah disimulasikan sejak bulan Januari 2025, sehingga pada saat launching di hari Senin 10 Februari tidak mengalami kendala yang berarti. Bahkan dari simulasi yang telah dilakukan, hampir 2.000 warga telah memanfaatkan cek kesehatan gratis. Banyak, memang salah satu diantaranya adalah kegiatan di luar gedung, Mas. Kalau kita hanya mengandalkan di dalam gedung, saya yakin dengan kuota yang kemarin disampaikan sama Pak Menteri 30 misalnya per hari, itu nanti kita tidak bisa sampai 80% dari target yang sudah disampaikan oleh beliau, bahwa kita ketahui dalam 1 tahun ke depan sampai nanti di akhir 2025 80% dari masyarakat Kota Semarang atau mungkin hampir 1,3 jutaan itu yang harus kita lakukan screening semuanya. Nah, ini kita pakai beberapa cara atau strategi supaya
hal itu bisa tercapai, sehingga dalam gedung, di luar gedung bisa kita mainkan bersama-sama. Nah, ini juga pastinya tetap mengakomodir kegiatan yang di dalam gedung ya, karena puskesmas juga tetap harus buka ya, melayani masyarakat yang memang kebetulan baru mengalami gejala batuk pilek, demam, dan lain sebagainya. Di luar itu juga CKG di dalam gedung ini juga terus kita lakukan juga, selain yang tadi strategi di luar gedung tadi, begitu Mas. Kalau untuk yang jemput bolanya nanti berarti di kelurahan atau gimana? Nah, kalau dijemput bola itu kan kita juga punya pustu ya Mbak, puskesmas membantu. Kemudian bisa di sekolahan, kayak tadi pagi ini kita kegiatan Peter Pan sekaligus melakukan kegiatan CKG untuk para siswa. Siapa yang ulang tahun di bulan Januari sama Februari kita kumpulkan, jadikan satu dalam aula, kita lakukan screening. Program cek kesehatan gratis ini terbagi menjadi 3 jenis, yakni cek kesehatan gratis saat ulang tahun, cek kesehatan gratis untuk anak sekolah, dan cek kesehatan gratis khusus. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menikmati lontong cap gomeh yang hanya muncul 1 kali dalam 1 tahun sebagai penutup rangkaian Imlek. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Warga Kabupaten Grobogan mengeluhkan masih sulit mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan. Warga mengaku pengiriman LPG 3 kg dari agen ke pangkalan sempat lancar beberapa hari, namun sejak 3 hari terakhir tidak ada pengiriman. Warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah kembali mengeluhkan terjadinya kesulitan mendapatkan LPG subsidi 3 kg. Warga setiap hari datang dan rela antre menunggu kedatangan pengiriman dari agen. Namun mereka tak kunjung mendapatkan kejelasan waktu pengiriman LPG 3 kg. Warga tidak bisa mendapatkan LPG 3 kg lantaran menurut pihak pangkalan mereka tidak mendapatkan pengiriman dari pihak agen sejak 3 hari lalu. Padahal sebelumnya, distribusi ke pangkalan sempat normal sejak kembalinya kebijakan penjualan LPG 3 kg di pengecer. Warga mengaku kesulitan dan bingung harus mencari kemana lagi karena pangkalan LPG lainnya berada jauh dari desa. 3 hari lancar, tapi ini sudah 3 hari lagi belum ada gas lagi, itu gimana? Kasihan masyarakat mau masak nggak bisa. Tolonglah, tolong. Biasanya berapa tabung LPG? Ya, kalau nggak tentu, hari Senin 100, hari Selasa cuma 50, untuk selanjutnya 50. Kasian nih masyarakat kecil ini, mau masak bingung. Ini kosong sudah 2 hari nggak di store. Untuk pengecer sudah bisa jualan Pak ya? Bisa, tapi nggak ada yang dijual, nggak ada restoran. Harganya masih naik atau tetap Pak? Tetap. Terus gimana Pak seperti ini Pak? Jadi seperti ini kacau masyarakat kecil yang mau masak. Nggak Pak, nggak ada LPG. Harapannya gimana Pak? Harapannya jalan normal kembali lah seperti semula. Belum diketahui apa yang menyebabkan distribusi LPG 3 kg terhambat di pangkalan. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg di pangkalan aman, tim Gabungan Pembinaan dan Pengawasan LPG 3 kg Provinsi Jawa Tengah melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah pangkalan LPG di Kota Semarang. Inspeksi mendadak atau sidak pangkalan LPG 3 kg terus dilakukan oleh tim Pembinaan dan Pengawasan LPG 3 kg Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil sidak di sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Kota Semarang, pasokan relatif lancar dan aman. Pemilik pangkalan LPG 3 kg Podomoro mengatakan pengiriman LPG 3 kg dari agen dilakukan seminggu 4 kali.
Dan kemarin sempat terjadi antrean karena banyak masyarakat yang membeli LPG 3 kg. Stoknya masih aman, pengiriman juga lancar dari agen. Iya, begitu. Pengirimannya berapa, Bu? 1 minggu 4 kali, setiap pengiriman 100 sampai 105. Dan itu stok itu habis dalam berapa? 1 hari. Dalam 1 hari habis. Di sini juga sempat antri. Nah, rata-rata kalau saya sudah tanya, itu mereka sudah punya tabung yang isi di rumah. Nah, jadi mereka rata-rata misalnya nih dia punya 3 tabung di rumah, yang 2 isi. Nah, begitu kosong 1, dia langsung cepet-cepet beli. Padahal di rumah masih ada. Dari ketiga lokasi yang dilakukan pengecekan, tim gabungan menyatakan situasi penyaluran LPG 3 kg kondusif. Rata-rata konsumen diketahui sudah memiliki 2 hingga 3 tabung LPG 3 kg di rumah. Kami melakukan pemantauan hari ini di 3 pangkalan. Jadi 1 tadi daerah Sulidono di Toko Podomoro, kemudian 2 di pangkalan Ulfah di daerah Jalan Subali, kemudian yang tadi ini di pangkalan Ibu Munjanah di Jalan Untung Suropati. Ya, sebagian besar kami tidak menemui adanya antrian pembeli karena memang posisinya untuk Jawa Tengah, Kota Semarang ini khususnya ini alhamdulillah, jadi tidak seperti yang ada di tayangan TV-TV begitu yang sudah agak ricuh. Di sini lebih aman. Nah, dari ketiga lokasi ini sebetulnya kita dapatkan situasi penyaluran LPG di Jawa Tengah ini sudah kondusif. Ketika kami tadi mewawancarai konsumen, itu mereka rata-rata memang di rumah itu sudah punya 2-3 tabung. Nah, ini kami juga menghimbau kepada masyarakat yang memiliki mungkin masih rasa khawatir ya secara psikologis akan pemberitaan di media, mungkin juga kami himbau situasi ini sebenarnya sudah aman. Sementara itu, pasokan LPG 3 kg di Jawa Tengah dalam seminggu rata-rata mencapai 820.000 tabung dan Kota Semarang sekitar 160.000 tabung. Adapun tambahan rata-rata 60% dari penyaluran harian. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Solo, saudara. Salah satu kuliner khas yang selalu muncul saat Cap Gomeh atau penutupan dari rangkaian Hari Raya Imlek adalah lontong Cap Gomeh. Kuliner ini merupakan perpaduan 2 budaya, yaitu Tionghoa dan Jawa. Lalu seperti apa kelezatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Jika Anda berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, saat perayaan Cap Gomeh, Anda bisa mampir ke daerah Pucang Sawit. Di tempat ini, ada warung makan yang khusus menyediakan lontong Cap Gomeh. Menu lontong Cap Gomeh ini selalu diburu karena hanya muncul sekali dalam 1 tahun menjelang penutupan Imlek. Ada kerinduan yang dirasakan oleh mereka yang menggemari lontong Cap Gomeh. Sebab ada rasa unik dari bumbu yang tidak ditemui di tempat lain. Kalau di sini Nyonya Halim itu setahun sekali bikinnya. Jadi kita mesti ke sini makan. Karena memang tidak ada tiap hari. Iya, dan bumbunya itu beda dengan lontong-lontong yang lain. Bedanya seperti apa? Karena dibikin dari kelapa yang disangrai sampai 8 jam gitu. Kalau yang lain kan biasa gitu. Ini lebih kental dan warnanya coklat. Itu istimewanya Nyonya Halim itu dari tahun ke tahun. Lontong Cap Gomeh ini muncul pertama kali di abad ke-14. Saat itu bangsa Tiongkok masuk ke Jawa melalui pesisir utara. Didukung oleh Laksamana Cheng Ho, lahirlah lontong Cap Gomeh dalam perayaan Imlek di tanah Jawa. Namun dari bumbu dan rasanya sangat berbeda dengan lontong opor yang sudah lazim ditemukan. Bumbunya itu lain dari lontong opor. Kalau lontong opor kan kelapa disantan. Kalau ini enggak, kelapa disangrai terus jadikan bumbu coklat itu. Ini sudah sejak kapan gitu? Aduh, saya sendiri sudah 30 tahun lebih. Ya, saya generasi ketiga. Enggak, kalau lontong Cap Gomeh itu kalau pas Cap Gomeh aja. Gitu. Enggak, kalau orang tua dulu kalau lontong Cap Gomeh itu harus makan untuk biar panjang umur.
banyak berkat. Menjelang Cap Gomeh, permintaan menu lontong Cap Gomeh meningkat. 3 hari sebelum Cap Gomeh, menu ini sudah bisa dinikmati. 1 porsi lontong berisi ayam, sambal goreng krecek, sayur labu siam, parutan kelapa, serta bubuk kedelai yang gurih, Anda hanya membayar Rp40.000 saja. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.